Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD El Sade Magelang, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi kita. Pembacaan kita hari ini sudah sampai di Injil Yohanes, khususnya Injil Yohanes pasal 2 sampai pasal yang keempat. Hari ini kita khusus akan belajar Yohanes pasal 2, saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi, Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang kelima berkata begini. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini bagian dari satu perikop dengan judul perkawinan di Kana. Satu cerita yang tidak asing lagi bagi kita. Dari catatan yang kita lihat dalam Alkitab ini merupakan mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam satu peristiwa perkawinan yang terjadi di Kana. Kita akan melihat beberapa hal atau pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembacaan kita hari ini. Atau dengan kata lain, apa yang menyebabkan Yesus melakukan mujizat. Judul renungan saat ini, mujizat. Ya, mujizat. Kata mujizat itu tidak asing lagi bagi kita. Sesuatu yang terjadi dengan cara yang spektakuler. Sesuatu yang terjadi tidak biasanya. Sesuatu yang terjadi di luar nalar kita manusia. Tetapi itu nyata, itu terjadi. Kira-kira itulah mujizat, gambaran tentang arti dari mujizat. Termasuk di dalamnya, dalam pembacaan kita ini, air yang biasa diubah oleh Yesus menjadi anggur. Air diubah menjadi anggur. Saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang seperti apa cerita dalam peristiwa ini, tetapi mari kita akan lihat beberapa hal yang bisa dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita tentang mujizat ini. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua merindukan hal ini atau mujizat ini terjadi dalam kehidupan kita. Memang kenyataannya, keberadaan kita hari ini itu adalah suatu mujizat. Saya amenkan itu. Bapak Ibu juga saya yakin mengamenkan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa beraktivitas atau apapun yang kita lakukan, itu adalah salah satu mujizat. Tetapi mari kita akan melihat bagian lain dari mujizat ini. Apa yang menyebabkan Yesus melakukan mujizat dalam peristiwa ini? Kita akan belajar beberapa hal tentang mengapa Yesus melakukan mujizat. Tentu ada maksud dan tujuan, sebab mujizat itu tidak mungkin terjadi tanpa tujuan. Sekali lagi, mujizat tidak akan terjadi tanpa tujuan. Dan tujuan dalam mujizat itu adalah sekali lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada lain. Sekali lagi tidak ada lain tujuan dari mujizat itu selain mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan melihat langkah-langkah apa saja sehingga Yesus mampu dan mau melakukan mujizat. Memang Yesus mampu, tidak ada yang tidak bisa Yesus lakukan, semua dia bisa lakukan. Tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan Yesus melakukan mujizat. Yang pertama saya catat di sini adalah rasa pedulinya dari Maria. Ada kalimat di situ yang berkata begini, kata Maria, mereka kehabisan anggur. Jadi Maria ini punya rasa peduli. Jadi perhatian, menaruh perhatian, menaruh respek kepada mereka. Khususnya pesta atau tuan pesta yang sementara mengadakan pesta pernikahan ini. Jadi Maria itu punya rasa peduli.
Maria mau tahu dan ingin tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain, khususnya orang yang sementara mengadakan pesta ini. Maria melihat ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Maria mau tahu dan mau memahami keberadaan atau situasi yang sementara terjadi. Nah, mujizat bukan cuma untuk kita. Mari kita belajar. Mujizat memang kita berharap kita mengalami mujizat. Dalam hidup kita ini terjadi mujizat. Tetapi ternyata melalui kehidupan kita ini, orang lain juga bisa alami mujizat. Saya tidak tahu doa-doa kita hari ini, Tuhan lakukan mujizat kepada saya. Lakukan mujizat. Apakah kita juga berdoa berharap mujizat itu terjadi kepada orang lain yang memang mereka butuh mujizat itu? Pelajaran yang dapat kita ambil sekali lagi, mujizat bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi orang lain juga membutuhkan mujizat itu. Kadangkala Tuhan pakai kita, sekali lagi, Tuhan memakai kita, Tuhan izinkan kita untuk dapat memberi support kepada orang lain, supaya mujizat juga mereka alami. Bapak Ibu, sekali lagi kita berharap mujizat terjadi, tetapi Tuhan pakai Maria supaya mujizat juga terjadi bagi orang lain, dan Yesus lakukan itu. Artinya mujizat itu terjadi karena Maria punya kepedulian. Mari saya ingin mendorong kita untuk kita juga punya kepedulian, mensupport orang lain, mendukung orang lain, sehingga kita dapat melihat dan menyaksikan mujizat itu terjadi. Kita berdoa untuk orang sakit supaya mujizat nyata, bagus dan baik. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga untuk orang lain bisa mengalami mujizat. Sekali lagi, kata kuncinya adalah peduli. Miliki kepedulian sehingga orang lain pun mengalami mujizat. Kita ingin mujizat, tapi orang lain juga membutuhkan mujizat. Yang kedua, dalam ayat yang kelima yang kita sudah baca tadi berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang Yesus katakan, buatlah itu. Artinya apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, lakukan saja. Mantap untuk melakukan firman Tuhan. Miliki keyakinan. Yang poin yang kedua ini, kalau pertama adalah peduli, yang poin yang kedua ini adalah yakin. Ya, kata kuncinya yakin. Yakin itu artinya sangat percaya, tidak berubah. Keyakinan. Maria punya keyakinan bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, dan itu tidak berubah dalam imannya Maria, kepercayaan. Itu sebabnya dia katakan, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sekalipun saat itu belum terjadi mujizat, tapi Maria katakan kepada pelayan-pelayan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Buatlah itu. Sebab sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita umatnya yang percaya kepadanya. Ada ayat yang berkata dalam Lukas 24 ayat yang 35 berkata begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah lenyap. Apa yang difirmankan pasti terjadi, dan itu bisa menghasilkan mujizat. Poin yang ketiga, dalam ayat yang ke-11 saya akan baca, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan hal itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Poin yang ketiga ini adalah percaya. Yang pertama, peduli. Yang kedua, yakin. Dan yang ketiga ini, percaya. Percaya. Kita akan mengalami mujizat dari Tuhan, jangan abaikan, percaya. Percaya saja, supaya agar mujizat itu terjadi. Apa yang tidak pernah diduga itu bisa dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Satu yang dituntut Tuhan dalam hidup kita, percaya saja kepadanya, maka kita akan melihat hal-hal yang tidak masuk akal menurut kita bisa terjadi dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya adalah mujizat dari Tuhan. Percaya saja, sebab
Dengan kepercayaan itu kita meyakini bahwa Dia Allah yang mampu melakukan mujizat. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Percaya saja. Kita tahu cerita dalam pembacaan kita ini, dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana ada 6 tempayang, ya, dan mereka, Yesus menyuruh, isilah tempayang-tempayang itu dengan air. Ya, percaya artinya harus dibarengi dengan keyakinan kita akan firman Tuhan, ya dan amin. Roh Kudus mampu bekerja jauh dari apa yang kita bayangkan. Kalau firman dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, membuat kita yakin dan percaya, maka kita akan melihat mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingin mengalami mujizat, sekali lagi memang keberadaan kita hari ini bernafas, bergerak, beraktivitas, bahkan apapun itu adalah mujizat. Tetapi ini ada bagian lain, kalau kita ingin mengalami mujizat, melihat mujizat dari Tuhan. Dan saya yakin kita mengharapkan hal itu. Milikilah rasa kepedulian. Peduli terhadap orang lain. Yakin, jangan ada sedikit pun keraguan di hati kita bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Baik untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Dia sanggup melakukan mujizat. Dan lebih daripada itu, yakin dan percaya. Jangan ragu. Mari kita berserah kepada Tuhan sebab pasti mujizat itu terjadi. Ada lagu yang berkata, mujizat masih ada dalam hidupku. Ya, mujizat masih ada sampai hari ini. Yang perlu ada di dalam hidup kita, mari kita miliki kepedulian. Punya keyakinan yang teguh. Dan percaya bahwa Dia sanggup melakukan mujizat itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kiranya kami umat-Mu, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, mendengar perkataan-Mu dan melakukannya, sehingga kami umat-Mu sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadikan kami umat-umat-Mu yang tidak tergoyahkan dengan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Kami tetap punya rasa kepedulian, punya keyakinan yang kuat, dan memiliki kepercayaan yang teguh bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.